Hai guys, channel ini isinya spoiler dan alur cerita dari novel karya Or Better Yet Back. Buat kalian pecinta spoiler yang kepo sama novel ini dan gak sempat buat baca manualnya, kalian bisa nonton aja di sini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Oke, langsung aja. Malam telah tiba saat Matthias selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Mengikat-ikat pinggang jubahnya dengan longgar di pinggangnya, dia bersandar pada bingkai jendela terbuka yang menghadap ke taman. Dibandingkan dengan taman dan hutan yang indah di lahan luas perkebunan Arvis yang terkenal. Taman rumah besar ini lebih sederhana. Karena rumah besar itu terletak di tengah kota, tamannya tentu saja lebih kecil, dan baik Matthias maupun para duk sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan lanskap. Oleh karena itu, taman rumah Ras dibuat sederhana. Sesuai dengan arsitektur sederhana dan dekorasi rumah itu sendiri. Namun, setiap tahun ketika musim mawar tiba, sejumlah besar mawar diangkut dari Arvis ke taman rumah besar Rate, untuk sementara mengubah taman kecil itu menjadi pemandangan yang spektakuler untuk dilihat. Angin sepoi-sepoi membawa aroma mawar ke kamar Matthias dan dia memikirkan liburan musim panas mendatang ketika dia akan kembali ke Arvis. Sambil memikirkan hal ini, pikirannya tiba-tiba melayang pada pemikiran Layla membantu tukang kebun dengan berbagai tugas sepanjang hari di musim panas. Matthias mengerutkan kening. Layla selalu beraroma seperti mawar, seperti bunga mawar yang ditanam oleh tukang kebun ulung. Mawar terindah di dunia. Matthias tidak menyangka bahwa kejatuhannya akan datang dari hal lain yang dibesarkan oleh tukang kebun. Layla, seorang gadis yang bukan siapa-siapa. Apalah arti sebuah nama? Matthias menutup jendela dan berbalik. Rambutnya yang basah menetes ke kakinya. Tampaknya segalanya berjalan baik baginya. Biasanya gadis seperti Layla tidak akan bermimpi bisa menikah dengan anak seorang dokter. Berkat cinta bodoh Carl Edman, dia akan menjadi Nyonya Edman. Dan bahkan akan kuliah di ibu kota ini, dia sangat beruntung. Layla, bisiknya pada dirinya sendiri. Jika gangguan indah itu hilang dari pandangan Matthias, itu akan menguntungkannya juga. Karena alasan ini, Matthias seharusnya mendukung penuh pernikahan Layla. Namun, bahkan setelah menutup jendela, aroma mawar masih melekat di hidungnya. Sesaat kemudian, Matthias menyadari bahwa hal itu terjadi karena ada vas bunga mawar di atas kredenza di kamarnya. Tampaknya itu bunga mawar dari taman. Matthias berpaling dari vas itu untuk melihat sangkar burung emas di sudut lain ruangan. Sebelum kembali ke vas itu, Layla menyebut nama itu dengan volume penuh. Terdengar lebih manis di telinga Matthias. Ini musim mawar, tapi kamu tidak di sini. Masih tenggelam dalam kenangan, Matthias mengulurkan tangan dan mengambil mawar dari vas. Warnanya merah jambu pucat, persis seperti warna pipi Layla saat menangis. Matthias mencengkram mawar itu lebih erat, meremukkannya. Untunglah keadaan menjadi seperti ini, pikirnya. Matthias ingin mempercayai ini. Tapi, matanya perlahan menyipit. Mungkinkah ada musim mawar tanpamu? Aku selalu kembali ke Arvis saat mawar sedang mekar. Mungkinkah kau tidak akan berada di sana? Keraguan yang mengikuti pemikiran ini membawa Matthias pada kesadaran yang tak terduga bahwa Layla selalu ada di taman selama musim panas. Ketika bunga mawar sedang mekar sempurna. Sepertinya Layla adalah bagian dari Arvil. Itu juga berarti bahwa Layla adalah milikku. Setelah merobek bunga mawar dari vas dan menghancurkannya, Matthias tidak sanggup membuangnya. Saat itu, burungnya mulai berkicau. Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Matthias merasakan keinginan untuk membunuh seseorang. Keinginan ini terasa jelas baginya. Namun yang tidak jelas adalah apakah anak dokter itu atau dirinya? Pada saat Matthias melepaskan segenggam penuh kelopak mawar yang hancur, malam telah menjadi gelap gulita. Tangan Matthias yang beraroma mawar lalu mengambil dokumen dari meja dan merobeknya menjadi dua. Itu adalah surat permohonan perpanjangan dinas militernya selama 1 tahun. Aku setuju, akhirnya Bill berkata dengan penuh keyakinan. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama. Layla sedang menatapnya dari seberang meja, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tentang kail bajingan itu maksudku, aku menyetujuinya dengan sepenuh hati. Dia mendapat dukungan penuh dariku. Paman Bill, Layla merengek sambil mengerutkan kening. Bill tidak berhenti. Kenapa kamu belum menerima lamarannya?
Menikahlah dengannya dan kalian berdua bisa kuliah bersama. Aku sangat menginginkan itu untukmu, Laila. Aku tidak bisa. Apakah kamu tidak mencintainya? Tentu saja, tapi tidak masuk akal bagiku untuk menikah dengannya. Apa maksudmu itu tidak masuk akal? Apa yang tidak masuk akal jika dua orang yang saling mencintai menikah? Mata Laila tetap tenang. Kalau aku menikah dengan Kyle, dia dan keluarganya akan menjadi bahan tertawaan masyarakat. Dr. Edman sendiri yang menyetujui pernikahan itu. Bill berbicara lebih keras sekarang. Kalau kamu mencintai Kyle, nikahi dia. Kalau tidak, ya jangan. Sesederhana itu. Laila terdiam beberapa saat, lalu mengangkat gelas bir di depannya dan meneguknya. Seperti yang diharapkan Bill, Laila tumbuh menjadi peminum yang hebat. Mereka sekarang adalah teman minum yang sering mengobrol sambil minum bir. Aku suka Kyle, kata Laila sambil menyeka busa bir dari sisi mulutnya. Aku ragu aku akan mempunyai teman lain yang sehangat dan sebaik dia. Laila memandang Bill dengan ekspresi yang lebih serius. Jadi aku tidak ingin mempermalukannya. Apa yang kamu katakan? Dari mana kamu mendapat penilaian rendah tentang dirimu sendiri, Laila? Bukan seperti itu. Aku menyukai diriku, yang apa adanya Paman Bill. Aku tidak malu pada diriku sendiri, tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Dan aku bekerja keras untuk menjadi orang dewasa yang luar biasa, seperti yang kamu inginkan. Laila memiliki pandangan termenung di matanya. Tetapi aku tidak tahu apa-apa tentang pernikahan, Paman Bill. Yang aku tahu, jika aku menikah, semua usahaku untuk menjadi orang dewasa yang luar biasa akan sia-sia. Bill terkeker. Jangan bilang kamu berencana menjalani seluruh hidupmu di pondok ini bersama seorang duda tua sepertiku, Laila. Iya, aku ingin. Aku tidak ingin meninggalkan hutan Arvis. Dan aku tidak ingin meninggalkanmu. Itu hal yang buruk untuk dikatakan. Lain, sekarang setelah aku mempunyai sertifikat mengajar, aku ingin mendapatkan pekerjaan di sekolah terdekat. Dan aku ingin terus hidup seperti ini selamanya, di sini bersamamu Paman Bill. Aku akan bisa membantumu juga. Memang kemana perginya hutan ini? Hutan ini tidak akan kemana-mana. Hutannya akan tetap berada di sini selamanya. Lalu aku masih kuat dan sehat. Aku yakin, aku masih punya sisa pekerjaan lebih dari 1 dekade. Bill meneguk birnya, kemanapun kamu pergi, atau apa yang kamu lakukan. Bahkan jika kamu menikah, bahkan jika kamu kuliah, kamu akan selalu menjadi Laila kecilku. Bill mengulurkan tangan ke seberang meja dan meremas tangan kecil Laila. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Namun Laila tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah pikiran. Bill sangat mengkhawatirkan hal ini, sehingga dia mengatur agar mereka mengobrol. Jika kamu menikah dengan keluarga Edman, kita akan bertetangga. Apa yang lebih baik dari itu? Paman Bill dan Laila jarang sekali bertemu pria yang kamu yakin bisa menjadi suami yang baik dan seorang ayah yang baik. Kyle memang pria seperti itu. Bill tersenyum dan menepuk punggung tangan Laila. Pikirkanlah. Pikirkan betapa menyenangkannya menikahi pria luar biasa itu dan memulai sebuah keluarga sejati bersamanya. Rumahmu akan dipenuhi dengan suara tawa anak-anakmu dan Kyle akan membuatmu tidak kesepian. Kita benar-benar keluarga, bukan? Bill bertanya sambil membelai jari-jari Laila. Laila menatapnya. Matanya basah. Kau dan aku adalah satu keluarga Paman Bill. Sebuah keluarga yang nyata. Baiklah, kini Bill juga menangis. Kenapa dia selalu membuatku menangis? Jika menurutmu kita benar-benar keluarga, harusnya itu bisa menjadi alasan bagimu untuk mendengarkan apa yang aku katakan. Bill meletakkan sebuah amplop di hadapan Laila yang telah dipersiapkan sebelumnya. Laila mengambilnya dan membukanya dan matanya melebar. Isinya tiket kereta api ke Rate dan sejumlah uang untuk menutupi biaya perjalanan. Ujiannya minggu depan. Jadi sebaiknya kamu mulai belajar dengan giat besok. Aku tahu kamu selalu bekerja keras, tetapi jika kamu ingin lulus ujian ini, kamu harus meningkatkannya. Jika kamu tidak pergi ke Rate, itu berarti kamu menganggap hubungan kita sebagai keluarga palsu. Paman Bill, dan jika kamu tidak mengikuti ujian masuk, aku tidak akan bertemu denganmu lagi, Laila. Bill menegakkan bahunya, menatap Laila dengan tajam. Meski begitu, di balik ketegarannya ada kelembutan yang tiada batasnya. Sambil memegang amplop di tangannya, Laila tenggelam dalam pikirannya. Bill menatap Laila dengan tatapan yang dalam. Laila tampak cerah dan cantik seperti saat pertama kali bertemu dengan Bill. Tak lama kemudian,
Sepertinya Laila sudah mengambil keputusan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Laila mengangkat gelas birnya, dan mengulurkannya ke arah Bill, seperti yang dia lakukan dengan jus apelnya ketika dia masih kecil. Bill segera mengangkat gelasnya, dan menampilkannya ke gelas Laila. Laila menenggak gelasnya dalam sekejap. Sebentar lagi pipinya akan memerah, tapi untuk saat ini, ia melakukan pekerjaan yang baik dengan meniru seorang peminum berpengalaman. Jika aku gagal dalam ujian ini, kita tetap menjadi keluarga sungguhan, kan? Tanya Laila dengan mata berbinar. Pertanyaan ini hampir membuatnya menangis lagi. Aku harus memikirkan hal itu, jawab Bill dengan belak-belakan, sebelum tersenyum lembut padanya. Laila balas tersenyum hangat padanya. Hari berikutnya, menurutku kamu paling suka tempat itu. Museum Sejarah Alam, Carl menegaskan dengan percaya diri. Ini akan menjadi seperti surga bagimu. Carl sedang membacakan daftar semua tempat yang harus dilihat di Rats. Badan menjadi sangat bersemangat ketika tiba waktunya untuk berbicara tentang Museum Sejarah Alam. Pemandangan musim semi yang berbunga-bunga terlihat dari jendela saat kereta melaju. Ini adalah pertama kalinya Laila mengunjungi Rats. Tapi Carl sudah sering ke sana untuk mengunjungi keluarga, jadi dia tahu ibu kotanya dengan baik. Carl telah menyarankan agar Laila tinggal bersamanya di rumah kerabatnya, namun Laila memilih untuk tinggal di hotel terdekat. Kamu mungkin terlalu lelah untuk berangkat hari ini. Jadi bagaimana kalau besok? Tanya Carl. Aku harus belajar untuk menghadapi ujian. Apa gunanya belajar sekarang ketika ujian sudah dekat? Kamu sudah belajar banyak sebelumnya. Wow, kamu tentu penuh percaya diri Tuan Edmund. Tentu saja Nona Llewellyn. Mengapa aku tidak berharap Kyle mengatakan hal itu hari ini, seperti yang dia lakukan setiap hari? Daripada menolaknya secara lisan kali ini, Laila hanya menatap tajam ke mata Kyle. Kyle menggeliat melihat reaksi tak terduga wanita itu. Ada apa? Kyle, bisakah kamu membayangkannya? Bayangkan apa? Kita berdua sebagai suami dan istri. Ekspresi Laila menjadi serius sementara Kyle mulai memerah. Tentu saja bisa. Aku bisa membayangkannya. Mudah. Jawab Kyle, aku tidak tahu. Agak aneh bagiku membayangkan kita akan menikah, punya anak dan sebagainya. Apa maksudmu? Sama sekali tidak aneh bagiku. Benarkah? Membayangkan kita terlibat dalam kegiatan reproduksi untuk menciptakan seorang anak, melahirkan anak itu dan membesarkannya, itu tidak terasa aneh bagimu? Reproduksi ya? Kyle tidak bisa mempercayai telinganya. Yakin bahwa Kyle salah dengar, dia hanya menatap. Laila balas menatapnya dengan ekspresi polos dan menjatuhkan bomnya sekali lagi. Perilaku reproduksi, tidak ada yang perlu dipermalukan Kyle. Ini adalah fungsi alami di mana segala jenis makhluk hidup, termasuk burung dan bunga mengambil bagian untuk melestarikan spesies mereka. Apakah kamu benar-benar memahami maksud dari kata-kata yang keluar dari mulutmu sekarang? Tentu saja aku tidak pandai geometri, tapi aku pandai dalam mata pelajaran lain. Jawab Laila sambil tersenyum bangga. Kyle sekarang merasa sangat bingung. Jadi Kyle, menurutku aneh memikirkan kita melakukan hal semacam itu. Dan ini Laila, makan ini. Kata Kyle sambil memasukkan setengah sandwich ke dalam mulut Laila untuk mendiamkannya. Saat itu belum musim panas, namun di dalam kereta rasanya sepanas oven. Laila mengunyah dan menelan sandwich tersebut, lalu membuka mulutnya untuk mulai berbicara lagi.